Awalnya jadi sumber COVID-19, kini wilayah Kedung 2 Jepara menjadi zona hijau. Wilayah kerja Puskesmas Kedung 2 terdiri dari Desa Tedunan, Kedung Malang, Panggung, Kalianyar, Karangaji, dan Surodadi. Kawasan ini pada awal pandemi COVID-19 menjadi kawasan hitam penyebaran COVID-19. Namun saat ini berkat penanganan yang baik, kawasan tersebut menjadi zona hijau di Jepara. Bahkan belum ada lagi kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang muncul sejak 2 bulan lalu. Kepala Puskesmas Kedung 2 Suhadi menyatakan, keberhasilan ini merupakan bentuk kerjasama semua pihak di wilayah kerjanya. Penanganan COVID-19 di 6 desa dilakukan dengan memunculkan peran serta masyarakat secara aktif. Dalam hal ini dengan memaksimalkan program Joko Tonggo di 6 desa yang dinaungi Puskesmas Kedung 2, peran Joko Tonggo berjalan dengan sangat baik. Hal ini tidak lepas dari para peran petinggi di desa masing-masing. Program Joko Tonggo di Kedung 2 berjalan dengan melibatkan seluruh bagian. Komunikasi yang aktif terjalin dengan sangat baik sehingga penanganan terkait dengan COVID bisa dilaksanakan dengan efektif. Terutama untuk tindakan-tindakan preventif, peran Joko Tonggo terbukti sangat penting. Sampai akhirnya kawasan ini bisa menghentikan kasus-kasus yang muncul. Kawasan Kedung 2 pada awal pandemi sempat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah kasus tertinggi di Jepara. Bahkan kawasan ini sempat disebut-sebut sebagai kawasan hitam penyebaran COVID-19. Berawal dari 1 orang yang terkonfirmasi COVID-19, akhirnya berkembang menjadi 48 orang. Hal ini terjadi di awal-awal pandemi COVID-19 di Kabupaten Jepara. Selama kurang lebih 1,5 bulan, upaya keras dilakukan dalam upaya penanganan kasus-kasus yang muncul. Dari 1 orang yang terkonfirmasi, Puskesmas Kedung 2 melakukan penanganan dengan melakukan tracing dan tracking secara serius. Sebanyak 600 orang dari hasil penelusuran dilakukan rapid test dan mendapatkan hasil sekitar 200-an orang yang reaktif. Selanjutnya dari 200 orang tersebut dilakukan swab dan menghasilkan 48 orang yang ternyata terkonfirmasi positif COVID. Dari situ penanganan kemudian dilakukan melalui beberapa pendekatan baik medis, sosial, dan budaya. Di wilayah Kedung 2 Jepara sendiri, peran Joko Tonggo memang berjalan sangat baik. Para petinggi dan desa memberikan peran sangat penting dalam penggerakan program tersebut. Setiap Kamis dalam sepekan selalu ada kunjungan yang dilakukan oleh anggota Joko Tonggo ke warga yang rentan tertular virus corona. Mereka adalah kelompok lanjut usia atau lansia dan terutama mereka yang memiliki penyakit penyerta. Warga yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus, stroke, hipertensi, asma akut, dan TB paru menjadi prioritas dalam program kunjungan tersebut. Sebab kasus-kasus COVID di Jepara hampir semuanya melibatkan orang-orang dengan penyakit penyerta. Jadi kalau prinsip di epidemiologi itu temukan sebanyak-banyaknya kita tangani. Ya ta? Caranya piye untuk menemukan sampai 48? Saya selesaikan 1,5 bulan. Teman-teman keluarga sampai sore. Kadang-kadang maghrib akhir balik, ya tahu evaluasi. Tracking sedino itu 4 kali, 3 kali di sini teman-teman. 1,5 bulan itu kok 1 bulan kok bisa 1,5 bulan? Karena yang kita rapid pada saat itu 622 atau 23 pada saat itu. Yang reaktif itu 200-an. Dari 620-an Bakuliwa. Jadi seluruh wilayah itu Bakuliwa tak rapid semua. Yang reaktif 200-an. Yang positif 48. Itu kita kejar sampai 1,5 bulan. Benlah Kedung 2 pada saat itu dilihat banyak orang. Ya tak? Kadang-kadang dong ngece gitu kan. Kedung 2 pakai kasusnya. Ya tak? Oke, itu di awal.